Oke, kita mulai kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan, di sini kita akan memulai kelas Excel Data Processing, ya, akselerasi kelas yang akan terbagi menjadi 4 sesi atau 4 video. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahrul, saya dari Bandung, Jawa Barat. Saya merupakan seorang dosen di Institut Data Ekonomi LPKIA, dan saya memiliki 2 sertifikasi Excel, yang pertama Associate tahun 2021 dan juga Excel Expert di tahun 2025. Oke, di sini kontak saya ada email, Instagram, dan juga LinkedIn. Jadi apabila teman-teman ingin berkontak lebih lanjut, silahkan hubungi kontak-kontak ini. Oke, di sini adalah salah satu contoh apa namanya sertifikasi ya yang telah saya laksanakan, dan juga ada link kreditnya, nanti bisa diklik pada modul yang telah saya berikan di kolom chat atau kolom komentar ya, keterangan. Nah, ini untuk yang Excel Expert. Nah, ini nanti validasinya di sini melalui link kredit. Oke, kita akan masuk. Yang pertama yaitu adalah kita pada video pertama ini kita akan membahas mengenai dua, yaitu memanage worksheet dan workbook, serta memanage data cell dan juga range. Mungkin di sini akan lebih banyak tampil di Microsoft Excel-nya. Jadi eh, deck materi ini dia hanya sebagai panduan saja. Jadi nanti bisa silahkan baca lebih lanjut. Oke, jadi yang pertama itu bagaimana cara kita memanage workbook and worksheet. Nah, di sini ada 5 subbab, yaitu bagaimana import data, navigasi data, format worksheet, customize, configure content for collaboration. Oke. Nah, mungkin saya akan langsung saja. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Yang saya gunakan ini adalah versi 365, ya, dan akunnya saya resmi, saya dapatkan waktu kuliah di Univba. Hingga sekarang lisensinya masih belum masih diperkenalkan untuk digunakan gitu ya. Oke, jadi bukan bajakan. Jadi dan juga apabila teman-teman tidak punya 365, bisa gunakan yang 21, karena nanti pada video selanjutnya itu ada beberapa fungsi yang tidak support di Excel di bawah 21. 21, 24 itu masih support, atau lebih baik yang 365. Oke. Jadi yang pertama, di chapter yang pertama ini itu bagaimana cara kita melakukan import data di dalam workbook. Nah, oke. Untuk import data di workbook, misalkan kita mau import dari file CSV. Caranya kita pilih ke data, kemudian get data. Nah, kemudian pilih from file. Di sini ada from text or CSV. Jadi teman-teman silahkan diklik. Nah, nanti dia akan loading sebentar untuk mendirectory ke eh, oke. Nah, sini salah satu contohnya adalah misalkan di sini saya akan ambil contoh data ini. Nah, ketika teman-teman ngeklik ini, pilih salah satu data yang ingin diimport, kemudian pilih import. Nah, oke, tunggu sebentar. Dia tidak akan muncul langsung namanya, tapi dia akan tampil seperti ini. Jadi ada tiga opsi. Yang pertama ada load, ada transform data, dan juga ada cancel. Ya, load itu dia artinya dia langsung memindahkan datanya ke Excel. Kemudian kalau transform data dia akan masuk ke Power Query. Nah, nanti untuk Power Query sendiri akan dibahas lebih lanjut ya di video yang ketiga, kalau tidak salah ya. Kalau cancel ya kita membatalkan. Nah, di sini ada preview. Oh, ternyata isi tabelnya seperti ini. Ya, memang hanya di sepenggal saja gitu ya. Eh, kalau misalkan tabelnya sudah seperti tabel ini, artinya file CSV-nya sukses bisa dibaca dan dikonversi ke dalam tabel. Tinggal kita pilih load, dan datanya sudah bisa diunggah ke dalam Excel kita seperti ini. Oke. Untuk kita lanjut untuk yang chapter poin 1-2, navigasi within workbook. Artinya bagaimana cara kita mencari gitu ya sebuah data.
tanpa kita mengincar satu-satu gitu ya. Oke, kan kalau misalkan data itu tadi dari beberapa banyak ya, kita punya 1.000 rangkaian, 1.000 baris data misalkan ini. Kita tidak mungkin teman-teman mencari satu-satu. Misalkan si A ini stok kodenya berapa sih? Misalkan terus universitasnya berapa kan? Tidak mungkin seperti itu ya. Jadi di Excel ini ada memudahkan toolsnya uh, satu cara dengan dua langkah yang berbeda. Oke, langkah pertama saya akan tampilkan bagaimana caranya mencari yaitu menggunakan editing di file home, editing kemudian find and select. Nah, kemudian kita bisa pilih find. Oke, misalkan gini, apa yang kita cari? Misalkan ingin mencari yang namanya, misalnya tinggal kita ketik aja, mau besar kecil apakah berpengaruh? Oke, kita lihat. Nah, kita lihat ada find all, ada juga find next. Find next itu artinya dia melihat dari sel yang paling atas. Nah, begitu kita find next lagi, kita lihat, oh ternyata di bawahnya lagi. Tapi kalau kita mau cari semua yang ada dengan kata hook, kita bisa pilih find all. Nah, nanti di sini, nah, kalau kita tarik ke bawah, di sini akan banyak sekali deskripsi yang menyatakan dari kata hook. Tapi kalau misalkan di sini ada replace, artinya kita mau mengganti. Misalkan ini, saya ini mengganti semua kata dari cook itu menjadi cooks. Misalkan ditambah S. Kita ketikkan saja cooks. Nah, untuk penggantinya kita pilih, kalau nggak mau satu-satu, cukup pilih replace all. Microsoft Excel Aldon, we made 36 replacement. Artinya kita telah mengubah 36 data cook menjadi cooks. Kita lihat kan, oh ternyata ada perbedaannya. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menamai sebuah sel? Misalkan gini, saya, misalkan kita lanjut ke sini. Oke, saya tuh ingin mengubah sel A1 ini dinamai khusus. Misalkan sel awal. Nah, caranya kita bisa ubah nama selnya. Nah, secara default, Excel itu menamai selnya sesuai titik koordinat. Oke. Titik koordinatnya bagaimana? Dilihat berdasarkan ketika kita klik, dia itu di baris mana, kolom mana. Baris itu yang mana? Baris, nah yang ini. 1, 2, 3, 4 baris. Kolomnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat misalkan di sini A1. Nah, kalau kita klik di sini sembarangan aja di sini. Oh, ini tuh yang mana sih? Nah, kalau kita lihat namanya adalah N14, artinya kolom ke N, oh berarti yang ini benar kan? Kita lihat barisnya ke berapa? Tarik garis, oh ternyata 14. Berarti N14. Kita bisa ubah namanya di sini misalkan sel utama. Nah, kalau kita klik ke sel yang lain, dia akan seperti titik koordinat, tapi begitu kita pilih yang N14 tadi, dia akan menampilkan namanya di sel utama. Karena kita sudah beri name. Seperti itu. Kemudian untuk yang 1, 2, 3 yaitu insert atau remove hyperlink. Nah, ini cara kita menyisipkan hyperlink. Nah, mungkin teman-teman di sini perlu referensi misalkan, oh, kita ingin lihat datanya sumber dari sini atau dari web ini. Caranya mudah sekali. Misalkan di sel A1 ini kita klik kanan, kemudian ada link, diklik aja linknya. Nah, insert linknya, hyperlinknya, itu kita bisa menggunakan dua. Bisa insert berupa file. Nah, tapi syaratnya apa itu harus ada. Yang kedua bisa menggunakan eh, link internet. Contohnya misalkan ini, kalau kita membuat berdasarkan selnya, nama tadi itu, eh, nah misalkan yang ini, saya terserah nanti teman-teman bisa ambil salah satu nama file teman-teman ya di komputer teman-teman. Itu diklik filenya, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat dia tampilannya langsung kalau kita klik OK, ya.
caranya kita bagaimana? Kita ingin mengubah namanya. Oke, sorry. Klik kanan, kita edit hyperlink. Nah, text to display. Ada teman-teman, kalau tidak ingin menampilkan URL-nya, kita bisa ubah namanya. Misalkan apa itu? Link tiket gitu ya. Contohnya link tiket. Nah, dia akan mengubah namanya jadi link tiket, tapi dia terhyperlink ke file yang saya direct tadi. Gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, di sini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan link dari Google atau dari YouTube? Nah, ini misalkan saya ambil link dari YouTube. Caranya kita copy linknya, URL yang paling atas ini, copy, kemudian klik kanan, balik lagi ke link, kita paste di address ini. Dan text to display adalah kita ganti, contoh misalkan link YouTube. Kita enter dan dia akan langsung ke sini. Begitu kita klik, dia akan tampil tadi ke link YouTube gitu ya. Oke, seperti itu untuk insert or remove hyperlink. Oke, kita masuk ke sesi 1.3 yaitu format worksheet, yaitu modify page setup. Nah, bagaimana? Nah, di sini pada menu page layout ya, diklik di sini terdapat beberapa macam pada page setup. Yang pertama adalah margin. Kalau teman-teman sudah tahu lah ya, margin itu fungsi untuk pembatas kiri kanan. Tapi masalahnya bagaimana cara kita mengubah format Excel yang tampilannya hanya sel dan kolom menjadi lembaran kertas yang biasa kita print. Caranya kita di view terlebih dahulu, kemudian kita pilih tampilannya ada page break dan juga page layout. Nah, kalau page layout, dia akan tampilannya seperti ini. Nah, kemudian sih ada header, gitu ya. Oke, kemudian balik lagi ke page layout. Orientasinya kita bisa ubah nih dari portrait jadi landscape. Nah, dia akan berubah orientasinya. Kemudian ukurannya ya sama tadi menyesuaikan dengan kertasnya. Kalau print area, nah print area kalau kita blok du- dua range ini kita print area, artinya begitu kita nanti print, hanya ini saja yang akan tampil. Contoh misalnya kita tulis ini bukan print area. Ketika kita file, sorry, kemudian kita cetak, nah, padahal tadi di sampingnya kan masih masih dalam satu lembar ya. Tetapi karena kita blok print areanya hanya segini, artinya yang tampil adalah ya ini saja yang akan ditampilkan untuk dicetak. Tulisan ini tidak akan diambil. Saya ketikkan sih contoh ini print area. Saya print. Nah, ini tulisannya adalah ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau kita mau nge-print hanya misalkan beberapa area saja, itu bloknya benar-benar. Kemudian breaknya ya sama bagaimana kita mengubah nge-break gitu ya satu halaman ke halaman lain. Ada print title dan juga background. Oke. Kemudian bagaimana cara kita 1.3.2 yaitu bagaimana cara mengadjust row and column size. Kita tampilkan kembali ke normal. Clear plain area. Nah, misalnya ini teman-teman. Saya tuh ingin mengubah lebar ukurannya. Nah, ini tuh berapa sih sebetulnya? Nah, caranya kita ke home, kemudian pilih find, sorry, kita pilih format, kemudian kita bisa atur nih row height dan juga column width-nya. Misalkan row width-nya, artinya dia si lebar dari atas ke bawahnya beberapa. Ini kan normalnya 15, kita ubah jadi 50, biar kelihatan beda. Nah, 50, gitu ya. Kalau kita
Nah, makanya kok semua? Karena kalau saya blok itu jadi semua. Kalau saya pilih satu yang ini aja, raw height-nya itu jadi 10. Nah, artinya ketika teman-teman ingin mengubah semuanya, teman-teman cukup blok aja satu kolom, di kolom manapun. Tapi kalau teman-teman hanya ingin mengubah lebar satu sel saja, itu cukup pilih di sini saja, gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya auto row. Ada yang dia nggak mengubah, jadi mengubah ke setelan defaultnya. Begitupun dengan kolom width-nya. Nah, kita bisa ubah misalkan jadi 10. Nah, dia akan mengubah lebarnya. Oke. Bagaimana cara melakukan default? Sama sih. Auto column width. Karena ini udah sama gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita customize header and footer? Sama kayak tadi, ke view, ke page layout. Nah, di sini kita bisa customize di header. Kita bisa tambahkan header, footer sama seperti biasa ya, kayak di apa namanya? Kayak di Microsoft Word, ada page number juga, number page. Nah, ini bisa tambah-tambahkan juga. Oke. Nah, kalau ingin menutup, seperti biasa diklik keluar dulu. Oke, kemudian kalau mau balik lagi, pilih ke normal. Seperti itu. Nah, sekarang 1.4 Customize Option and View, yaitu bagaimana cara kita mengatur tampilan gitu ya optionnya. Nah, di sini kita lihat kalau kita lihat sini ada beberapa opsi pintasan. Pintasan ini kita bisa edit dengan cara kita ada tanda panah kecil seperti ini, Customize Quick Access Toolbar. Kemudian pilih More Comment. Nah, di sini kita bisa sisihkan sekiranya tool yang atau shortcut yang sering kita gunakan apa. Atau misalkan ada yang nggak perlu nih, saya hapus. Nah, gitu. Contoh misalkan calculate now, saya butuh nih, tinggal klik add. Oh, misalkan saya tuh kayaknya nggak mau dihapus, nggak ada deh, tinggal dihapus, remove aja. Gitu. Kalau sudah diklik, oke, dia akan otomatis keluar. Nah, seperti ini. Ya, ini toolsnya ya. Kalau ini kan open gitu. Seperti itu contohnya. Oke, kemudian eh tadi selanjutnya modifikasi view. Sama ya tadi view. Nah, kalau page break preview, artinya dia hanya menampilkan seperti ini. Kalau tadi kan layout sudah ya, seperti ini. Bentuk lembar. Tapi kalau page break preview, dia hanya menampilkan yang sel yang aktif saja. Entah itu ya ini contohnya. Kalau teman-teman butuh agak lebarin, bisa tarik segini. Nah, ini tinggal geser-geser gitu. Oke. Kemudian balik lagi ke normal. Nah, kita balik lagi ke tabel satu contohnya. Nah, sekarang ada freeze row or column. Nah, freeze row or column ini fungsinya dia untuk membekukan, misalkan entah itu baris ataupun kolom, tergantung kebutuhan. Entah itu baris pertama, kolom pertama, atau kolom tertentu. Nah, caranya masih di view, kemudian ada freeze panel, ada freeze panel. Nah, cara melakukan freeze-nya, lihat, freeze top row, itu artinya dia hanya membekukan baris paling atas saja. Nah, kita lihat, oke, ternyata dia membeku, gitu ya. Nah, untuk meng-unfreeze-nya, pilih unfreeze span. Nah, kalau secara default bagaimana? Kalau secara customize, gitu ya. Kalau secara customize itu bisa. Caranya, Anda lihat nih, misalkan ini, saya tuh ingin meng-freeze kolom A dan juga baris satu gitu ya, atau misalkan sampai kolom B dan juga baris satu, artinya kan ini yang kita freeze, kemudian ini juga yang akan kita freeze, maka sel yang tidak di freeze yang paling kiri atas yang tidak di freeze itu adalah yang ini. Nah, karena ini kan tidak akan di freeze, kita scroll, dia yang ini harus tetap bertahan. Ini ngikut ke bawah gitu ya. Nah, kita perhatikan, klik di sini, brief pens. Kalau kita geser, nah, maksudnya kayak gitu kan? Atau deskripsi, nah, seperti itu. Oke, sip.
Kalau kita mau unfreeze, tinggal unfreeze saja. Oke. Kemudian di sini ada lagi tampilannya pada view itu. Ada yang namanya Windows ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin membuka dua, misalnya ini, teman-teman punya 3 sheet yang digunakan secara bersamaan. Saya tuh males bolak-balik kayak gitu. Yang satu hanya sebagai rujukan, yang satu lagi itu buat bekerja. Caranya gimana? Kita bisa pilih split. Sorry. Kita bisa pilih di Windows gitu ya, pilih yang Windows. Nah, ketika kita pilih new Windows artinya book yang sama tetapi dia tampil dua jendela. Nah, kita bisa split seperti ini. Oke, kiri kanan. Ini yang bekerja, ini sebagai rujukannya. Nah, ini kita bisa bekerja. Padahal masih sama satu file. Nah, ini salah satu kelebihannya gitu ya. Jadi bisa di new Windows. Oke. Selanjutnya bagaimana cara menampilkan formula? Misalnya gini, saya misalkan ini tuh ini satu dua. Ini tuh rumusnya adalah ini tambah ini. Saya tuh ingin tahu sih rumusnya bagaimana. Kan kalau misalkan satu ya oke lah, oh ini lebih. Tapi kalau misalkan banyak, itu bagaimana caranya? Caranya kita klik di sini, kemudian kita pilih ke formula, kita pilih show formula. Oh, ternyata ini. Ya, kita klik, oke, ternyata ini tuh A9 tambah B9. Seperti itu. Kalau kita ingin menutup lagi, tinggal klik aja show formulanya. Oke. Nah, kemudian ada lagi selanjutnya di modify properties. Halaman selanjutnya yaitu bagaimana cara kita memodifikasi tampilan, properties gitu ya, info-info filenya. Caranya kita pilih file, kemudian pilih info. Nah, di sini properties, pilih advanced properties. Kalau kita lihat di sini, auto, ini adalah tulisan saya sendiri. Nah, untuk bisa mengubahnya, Anda kita ubah nih autornya siapa. Kadang nih, teman-teman eh, ingin membuat satu file tapi nggak ingin ketahuan siapa autornya. Bisa aja diubah nama autornya jadi siapa gitu. Kan kadang autor ini namanya kalau nggak pakai akun Excel Office masing-masing, dia bisa menggunakan nama komputernya sendiri gitu. Tinggal ubah namanya di sini solusinya. Kemudian tadi set print area sudah ya, configure print setting, ya tinggal di print saja. Nah, nanti di print properties gitu. Di sini akan ada tersedia beberapa macam printer sesuai dengan yang digunakan. Biasanya ini harus diinstal dulu drivernya ya. Jadi tinggal silakan cari di internet nama printernya apa yang digunakan, download drivernya yang itu biar free, tidak dibayar ya. Nah, nanti tinggal diinstal. Nah, dan setiap printer dia memiliki user interface yang berbeda. Contoh misalkan saya menampilkannya Epson. Dia kan tapi seperti ini kalau Epson. Gitu ya. Tapi kalau misalkan pilih yang Brother, wait, tunggu sebentar. Sepertinya ada masalah. Oke. Nah, untuk yang Brother seperti ini tampilannya. Layoutnya seperti ini. Gitu ya. Nah, Advance juga seperti ini. Nah, jadi ya memang setiap printer dia memiliki berbeda-beda gitu ya tampilannya. Gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menyimpan ke dalam format customize. Ya kan kalau kita save itu defaultnya adalah XLSX. Nah, bagaimana cara kita untuk menyimpan dalam bentuk PDF misalkan. Kita pilih aja di sini di browse. Nanti nyimpannya di mana terserah. Misalkan di sini. Kemudian save as type-nya kita pilih apa tadi? Yaitu misalkan yang ini itu PDF gitu ya. Nah, di sini baru di option, all itu artinya semua. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa ketika Anda ingin menyimpan ke dalam file PDF, pastikan pilih worksheet yang
aktif atau yang ingin disimpan gitu. Pilihnya caranya gimana? Anda bisa klik terlebih dahulu sheet satu ini, sheet aktifnya, kemudian save as, misalkan saya simpan di sini, PDF. Nah, kita lihat. Nah, nah, yang tampil adalah sheet yang ini saja. Sedangkan saya tuh ingin pilih yang ini, berarti Anda harus klik dulu yang ini, gitu. Nah, pilih yang file, save as, browse. Nah, ini pilih yang PDF, misalkan book 2. Nah, publishing ya tunggu sebentar ini karena dia datanya super banyak gitu ya. Oke, nah ini book 2. Nah, ternyata book 2 ya itu. Tadi yang sudah kita pilih gitu ya. Oke. Jadi begitu untuk teman-teman yang chapter pertama, yaitu bagaimana cara kita memanage workbook and juga worksheet ini ya. Sesuai tadi bagian-bagiannya sudah dijelaskan. Tinggal mengikuti saja, tinggal diulang. Nah, sekarang kita lanjut ke chapter yang kedua, yaitu memanage data cell dan juga range. Ya. Oke, apa yang kita bahas? Yaitu bagaimana cara memanipulasi data, bagaimana cara kita melakukan format cell dan range, bagaimana cara kita mendefinisikan referensi name and range, dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan summaries data visual. Oke, oke, sebentar. Oke, jadi silakan teman-teman dibuka terlebih dahulu apa namanya file latihan yang sudah saya berikan ya di kolom chat atau di eh, kolom chat atau misalkan di ini apa di keterangan gitu ya. Sebentar saya download terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke sheet yang 211 yaitu paste spesial. Nah, paste spesial ini maksudnya apa? Jadi, paste spesial itu fungsinya ketika kita ingin menyalin berdasarkan kondisi tertentu. Oke, di sini saya akan menampilkan, lihat, ada yang berupa angka, desimal, ada yang ya berupa rumus atau angka biasa, nah rumus-rumus juga. Nah, ini nama teks biasa gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Kayak kita blok, misalkan satu tabel ini, kita paste misalkan di sini. Nah, paste spesial arahkan, di sini kita lihat, paste biasa artinya Anda menempelkan atau mempaste satu tabel ini plek ketik plek sama aja, nggak ada yang diubah gitu ya. Kemudian yang kedua, formula. Artinya Anda hanya menempelkan rumusnya saja gitu.
Kemudian ada formula and numbering formatting. Anda menempelkan formulanya atau rumusnya, tapi Anda ini menempelkan juga number formatting. Number formatting kayak gimana? Nah, kita lihat awalnya kalau pas formula aja, result. Perhatikan angkanya 80,45 sekian. Tapi begitu dengan formatting, dua digit di belakang koma, ya itu berarti formula numbering formatting on. Gitu. Kalau keep searching formatting, Anda menempelkan berdasarkan tampilannya saja. Kalau kita paste, kita lihat. Nah, berarti ya sama seperti plug ketiplok kayak tadi ya. Oke, kemudian ada no border, artinya, oke, saya ulangi lagi. No border ya Anda menempelkan sama rumusnya, format tulisannya, tapi bordernya tidak disertakan. Kalau keep searching column width, nah artinya lebar kolomnya itu dipertahankan gitu. Atau misalkan gini, kita lihat di sini. Nah, kalau kita perhatikan, si lebarnya kan sama ya dari kolom ini sampai sini. Tapi begitu saya paste yang ini, dia akan mengikuti lebarnya, gitu ya. Kalau yang ini transpose, artinya dia membalikan yang awalnya baris menjadi kolom. Nah, seperti itu. Kalau value, paste value, artinya Anda itu hanya menyalin angka-angkanya saja. Rumusnya tidak disalin. Nah, kita lihat rumus-rumusnya ya. Oke. Sama yang ini, kalau di sini numbering formatting. Kalau yang tadi yang pertama itu tanpa formatting number, kalau yang kedua ini dengan formatting number. Kalau formatting ini, ya ini kalau misalkan formatnya tabel gitu ya. Karena dia tabel yang nggak ada, jadi memang tidak tampil. Formatting hanya mengubah, menyalin format saja, tampilan. Yang kedua adalah kalau dia menyalin apa, menjadikan gambar. Jadi teman-teman nggak usah screenshot, blok aja, copy, bisa seperti ini langsung. Oh udah, ternyata seperti itu ya. Nice. Ya. Kemudian di sini ada yang selanjutnya adalah autofill. Autofill itu fungsinya untuk apa namanya, mengisi kolom-kolom ini dengan rumus sebelumnya yang atas ini. Kan tinggal tarik aja ke bawah, tarik ke bawah, kan lebih simpel ya daripada kita harus ngetik lagi. Kemudian insert or delete multiple row or call. Nah, untuk menghapus misalkan multiple row, blok aja, klik kanan, delete. Seperti itu. Kita undo, atau misalkan nih, saya, misalkan, atau ini kan satu kolom udah jelas, tapi kalau misalkan segini, nah kita lihat, klik kanan, delete, nah di sini kita lihat, shift cell left. Artinya dia menarik ke kiri. Gitu ya. Kalau delete-nya up, menarik ke atas. Kalau delete-nya entire row, berarti satu baris itu. Kalau entire kolom, ngehapus satu kolom tersebut. Gitu. Begitupun dengan metode insert, gitu ya. Tinggal di insert aja. Dia akan muncul. Kemudian ada selanjutnya 2.21 format cell and range. Nah, di sini kita lihat merge and unmerge. Nah, misalnya gini, ini kan ada nih, saya tuh ini menggabungkan dua sel jadi satu, gitu ya. Ada, kita blok terlebih dahulu, kemudian ada lagi merge and center. Diklik, kita lihat ada 4 opsi. Opsi yang pertama, merge and center. Kita gabungkan, kemudian ketengahkan. Kalau yang kedua, merge across. Dia itu hanya menggabungkan ke samping saja. Kalau merge cell, ya dia akan menggabungkan, tapi dia tidak menempatkan ke tengah-tengah. Ya. Kalau unmerge, dia fungsinya untuk mengembalikan lagi sel yang tadi digabung. Gitu.
Selanjutnya ada alignment. Alignment yang ini fungsinya dia mengubah tata letak eh, posisi tulisannya. Misalkan gini, merge across saya. Oke, sorry, merge cell. Ini kan tengah-tengah nih. Saya tuh ingin taruh di atas ini. Nah, taruh di atas kan, atas seperti ini. Kalau ingin ke tengah-tengah, saya lebarin dikit, pilih yang tengah. Nah, saya ingin lebih estetik di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Kemudian ada lagi format painter 2.23 yaitu mengisi ya ini ya untuk mengisi apa mengubah warna selnya gitu. Selanjutnya ada tulisan wrap text. Wrap text ini apa? Wrap text ini fungsinya kalau tulisannya seperti ini nempel, kalau kita nggak mau mengubah lebar, kita bisa turunkan ke bawah di sini menggunakan wrap text ini. Nah, artinya tulisan average-nya di atas, teksnya di bawah. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada lagi number format. Nah, 2.25 yaitu mengubah format. Di sini number, di sini ada bermacam-macam. Ada number biasa, ada currency, mengubah jadi mata uang. Kalau accounting, nah kita lihat di sini. Currency, rupiahnya itu nempel ke angka satu mata uang, tapi kalau accounting sama ada satu mata uang, cuman rupiahnya dia ditaruh paling kiri. Jadi di sini ada space. Nah, seperti itu. Kemudian ada short date. Kenapa tampilnya jadi segini? Karena format default date itu dia berupa angka, dia dikonversi. Contoh misalkan tanggal hari ini berapa sekarang teh 26/08/2026. Kita ubah formatnya dari date ke general, dia akan berupa angka. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ada cell style 2.27 yaitu kita blok dulu. Misalkan yang ini ubah lagi jadi general. Oke, kita blok. Kemudian di style, nah di sini ada beberapa. Kalau misalkan format tabelnya mau kayak gimana? Tema selnya atau data and model seperti ini. Jadi nanti bisa dipilih seperti ini. Oke, misalkan saya tuh ingin seperti ini. Ternyata saya tuh tidak suka stylenya. Saya tuh ingin ngehapus si stylenya, yaitu di clear, clear all. Kalau clear all, artinya dia ngehapus semuanya. Kemudian kalau clear format, dia menghapus semua formatnya. Kembali ke awal, kalau clear content menghapus isi tanpa formatnya. Nah, kemudian kalau di sini kita conditional formatting, ya ini clear rows seperti ini. Kita tinggal diambil saja, gitu. Nah, selanjutnya ada 2.31 yaitu mengenai range. Bagaimana caranya kita pertama mendefinisikan eh, referensi dan juga name range-nya. Misalnya ini, kan kita tadi sudah belajar mengenai apa namanya, ini tuh adalah sel A8, kita bisa ubah jadi apa. Nah, di dalam Excel pun range ini kita bisa ubah namanya. Kita lihat di atas. Kalau kita blok di sini, dia adalah namanya tabel nilai. Ini pun sama, kita bisa ubah namanya itu jadi tabel nilai range ini tuh. Sama letaknya di sini kita hapus jadi tabel misalkan nilai kedua. Nah, kalau kita klik satu sel, dia akan berubah jadi koordinat selnya. Tapi kalau kita blok satu tabelnya dia akan mengubah. Nah, jadi range itu adalah tabel nilai 2. Bagaimana kalau kurang satu? Tetap dia akan ngebaca selebar dan sepanjang yang kita blok tadi. Gitu. Nah, sekarang ini adalah nama tabelnya. Bagaimana cara kita
mengubah tabel ini, caranya bisa diubah di sini di name box atau di tabel desain. Nah, nama tabelnya di sini kita bisa ubah tabel jadi tabel berapa atau nama tabelnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi summarize 2.4 summarize data visual. Bagaimana cara kita melihat rangkuman. Misalkan gini, saya tuh ingin melihat tren penjualan 3 buah ini. Tapi saya tuh tidak ingin ngebuat chart, hanya ingin menampilkan sparkline di sini. Caranya bagaimana? Caranya Anda klik di sini, kemudian pilih insert, pilih line, sparkline, kemudian ada line. Data range-nya yaitu datanya dari mana sampai mana, yaitu dari Januari sampai bulan Juni ini. Kemudian kita klik OK. Dan dia akan tampil muncul sparkline seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, dia akan tampil otomatis seperti ini. Oh, ternyata seperti ini, gitu ya. Oke. Dan kemudian selanjutnya 242 yaitu apply conditional formatting. Yaitu bagaimana kita uh, menampilkan formatnya ya. Misalkan yang 60 yang terendah saya ingin kasih warna merah. Terus yang paling tinggi 110 kasih warna hijau. Coloring manual bisa. Tapi masalahnya ada ketika datanya berubah, Anda harus mengubah manual. Kalau otomatisnya bagaimana? Kita blok dulu, kemudian kita lari ke conditional formatting. Di sini ada beberapa format. Yang pertama itu berdasarkan aturan matematika. Lebih besar sama dengan lebih kecil di antara. Kalau top and bottom rules itu berdasarkan misalkan peringkat. Mau 5 besar, 10 besar, atau berapa persen. Data bar, nah kalau data bar kita melihat di dalamnya batangnya berapa gitu ya. Kemudian color scale, nah kita sesuai di modul ingin mengubah warnanya itu menggunakan color scale. Kita bisa lihat hijau ke merah dari yang terbesar warna hijau sampai terendah warna merah. Ataupun bisa sebaliknya ini, tergantung situasi kondisi. Di sini kita bisa pilih. Dia akan otomatis. Saya ubah di sini 60 jadi 200. Dia akan otomatis berubah warnanya. Nah, dia akan secara otomatis mengubah warnanya. Tapi kalau misalkan nih saya tuh ingin nggak jadi formatnya ya udah conditional formatting clear rules yaitu select cell yang tadi kita pilih seperti itu. Oke, untuk video yang pertama ini saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih.